Waktunya telah tiba, siapkan hak pilihan kita untuk Pilkada serentak 2024. Suaramu sangatlah berharga, Sako dia dan kitorang semua. Pilihlah sesuai dari hati nurani. Ciptakan dan sukseskan Pilkada Manokwari yang damai, menjaga persatuan meskipun kita berbeda pilihan. Yo ayo mari Pilkada menanti, ingat ke TPS 27 November. Yo ayo mari kita memilih, berikan yang terbaik untuk Manokwari. Tong ciptakan pilkada yang aman dan tentukan pilihan dari hati yang bersih. Dukungan boleh beda tapi jangan baku benci. Pastikan gunakan hak kita, jangan sampai kamu lupa. Tanggal 27 November, ayo kasih rame TPS. Selaras pasti torang on yo, pilihan bukan tentang money yo. Jadi pace dan macet, ingat beda-beda tapi tetap one love. Mantapkan pilkada, pilih jangan keliru, patuhi peraturan, itu yang utama. Saling kerjasama meski pilihan beda nama, demi Manokwari maju berikan yang terbaik. Sako dia dan kitorang semua, pilihlah sesuai dari hati nurani. Ciptakan dan sukseskan Pilkada Manokwari yang damai, menjaga persatuan meskipun kita berbeda pilihan. Yo ayo mari Pilkada menanti, ingat ke TPS 27 November. Yo ayo mari kita memilih, berikan yang terbaik untuk Manokwari. Yo ayo mari Pilkada menanti, ingat ke TPS 27 November. Yo ayo mari kita memilih, berikan yang terbaik untuk Manokwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam fokus group discussion KPU Kabupaten Manokwari dengan tema peran dan netralitas aparatur sipil negara dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Manokwari. Perkenalkan, saya Aprilia Nikmur yang akan memandu jalannya fokus group discussion pada hari ini. Izin mengundang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama dari KPU Kabupaten Manokwari,
Kadif Parmas, Sosdikli dan SDM, mewakili KPU Kabupaten Manokwari. Yang kami hormati Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Ibu Christine Rumkabu, Bapak Sekda Kabupaten Manokwari, Bapak Henry Sembiring, perwakilan dari Kodim 1801 Manokwari, dan perwakilan dari Polresta Manokwari. Baik, kami mengundang narasumber, Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Ibu Christine Ruth Rumkabu, mohon izin untuk mengambil tempat di depan. Yang berikut perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, Bapak Dr. Gigi Henry Sembiring, dan perwakilan dari Polresta Manokwari, Ibu Wakapolresta Manokwari, Kompol Agustina Sineri, serta perwakilan dari Kodim 1801 Manokwari, Pasti Intel, Mayor Infantri Aris Suwito. Mohon berkenan untuk mengambil tempat di depan. Iya, baik. Sekali lagi selamat datang untuk para hadirin pada fokus group discussion yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan tema peran dan netralitas aparatur sipil negara dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Manokwari secara khusus. Netralitas ASN di pemilu maksudnya adalah ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilihan umum. Adapun yang dimaksud dengan ASN ialah pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Mungkin sebelum kita masuk dalam netralitas ASN ini, terlebih dahulu kita mendengarkan tahapan-tahapan pemilihan yang sudah tahapan-tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari sendiri. Informasi terakhir tadi malam sudah pada tahap penetapan daftar pemilih sementara ya Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan dan selanjutnya mungkin kedepannya tahapan apa yang akan dilaksanakan lagi hingga sampai pada pemilihan kepala daerah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kami dari KPU tadi di dalam sambutan secara garis besar tahapan yang kami laksanakan untuk yang sekarang ini kami penetapan daftar pemilih sementara. Jadi gambaran umumnya seperti yang tadi saya jelaskan pada saat sambutan. Jadi kita akan menetapkan daftar pemilih sementara, kemudian ada waktu atau ruang di mana kita akan ada di dalam DPSHP, daftar pemilih hasil perbaikan, di mana pada tahapan ini menjadi penting sekali bagi kita sekalian. Bapak Ibu peserta diskusi, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu menjadi agen perubahan ataupun sepulang dari FGD ini bisa menyampaikan informasi penting ini. Karena kalau hari ini saya punya penyelenggara di tingkat bawah, baik PPS dan juga PPD, mereka dengan gencar-gencarnya melaksanakan tahapan di mana untuk penetapan daftar pemilih sementara itu butuh waktu yang memang betul-betul kerja ekstra. Lalu kemudian ada ruang di mana masyarakat itu kalau untuk yang sekarang ini mohon maaf, kami KPU juga dalam kerja-kerja juga tidak sempurna begitu. Tetapi mari kita saling mengingatkan di ruang sekarang ini kepedulian untuk saya sudah terdaftar di dalam DPT atau saya sudah terdaftar di dalam DPS itu rendah atau masih tidak terlalu peduli. Tetapi nanti di hari H, di hari Rabu tanggal 27 November, baru kemudian semua orang akan antusias begitu. Padahal ada ruang-ruang yang diberikan untuk kita sama-sama ini berkaca kepada
pemilu kemarin yang kemudian kita dapati, bahkan itu menjadi evaluasi kita semua, tidak hanya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, tetapi semua pihak. Kita sama-sama berkomitmen bahwa untuk data pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 kita kawal dengan baik untuk dapat hasil DPT yang tentunya bisa kita katakan mewakili atau pemilih itu benar-benar sudah terdaftar di dalam DPT. Itu komitmen kita bersama untuk kita kawal. Tetapi kawal ini kan tidak nanti di hari H. Kawal itu ada proses yang kita lalui. Nah, ruang-ruang ini yang kemudian kami menyampaikan kepada semua kita bahwa wajib kita kawal ini, barang DPT ini, barang DPS ini, kita kawal dari sekarang, karena ini memang tahapannya. Kalau kita sudah kawal, kita sudah ikuti prosesnya sama-sama, saya kira bahwa nanti di waktunya itu kita semua akan senang, karena pilkada ini kita pesta begitu. Kalau orang pesta kan berarti harus gembira, harus senang. Itu yang kemudian menjadi poin penting bagi kita sekarang, bahwa pastikan kita terdaftar sebagai pemilih dalam DPS yang kemudian nanti ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Itu menjadi penekanan penting bagi kita sekalian. Terlepas dari ada agenda-agenda yang akan kita lalui bersama, yaitu ada tahapan pencalonan, kemudian ada tahapan kampanye, kemudian kita akan masuk kepada hari pemungutan suara. Yang kemudian tahapan kampanye ini kemudian menjadi penting bagi kita sekalian. Terkait dengan topik kita saat ini bahwa netralitas. Itu kemudian ada pasal-pasal yang mengatur. Pasal-pasal yang mengatur apabila kita melanggar dari sekian pasal yang diatur, itu tentunya ada konsekuensi hukumnya. Yang kemudian secara garis besarnya saja, hari ini Bapak Ibu kami undang untuk dapat mengetahui terkhusus Bapak Ibu yang dari ASN yang kemudian dapat menginformasikan. Saya kira pilkada ini bukan barang baru, Bapak Ibu, bukan barang baru yang kemudian, tapi wajib hukumnya di setiap tahapan, mau pemilu kah, mau pilkada kah, wajib hukumnya. Regulasi bilang KPU harus bikin sosialisasi, KPU harus bikin penyuluhan, KPU harus bikin BIMTEK, KPU harus bikin FGD. Itu bagian dari melaksanakan undang-undang, bagian dari melaksanakan peraturan KPU yang kemudian hari ini kita semua ada di dalam ruangan ini untuk kita berdiskusi bersama. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Ketua KPU. Kami informasikan bahwa tujuan dari pelaksanaan fokus group discussion ini adalah yang pertama, adanya kesamaan pandang terhadap netralitas para aparatur sipil negara. Yang berikut yang kedua yaitu munculnya kesadaran untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang jujur, bermartabat di Kabupaten Manokwari. Yang ketiga ini menjadi penjaga keharmonisan dan kedamaian di wilayah Kabupaten Manokwari selama dan setelah pelaksanaan pilkada nanti. Terus yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2024 ini. Mungkin kalau dari Ibu Ketua KPU seperti begitu, berikut mungkin kita mau dengar informasi dari pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini, karena banyak ASN yang hadir. Ini untuk penerapan netralitas ASN sendiri itu seperti apa di mungkin lingkungan kerja, bahkan mungkin sosial masyarakat, dan juga sekarang banyak ASN yang juga menggunakan media sosial. Ini bagaimana penerapannya? Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rekan-rekan narasumber yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
ASN itu adalah termasuk dengan P3K, pegawai dengan perjanjian kerja. Ya. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerja, anggota keluarga, dan masyarakat. Apabila aturan ini kita langgar sebagai ASN dan P3K, maka ada sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu setiap ASN atau TNI ataupun Polri, kepala desa, perangkat desa, Pak Distrik, kepala desa dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 280 itu dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Setiap pejabat negara dengan sengaja atau membuat keputusan melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, masa kampanye dipidana paling lama 3 tahun dan paling banyak didenda 36 juta. Yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Netralitas ASN bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi saya mau dalam pemilu kada tahun 2024 ini tidak ada ASN yang kena sanksi. Jadi nanti kepada seluruh pimpinan OPD, para kepala distrik, materi ini saya akan share di grup. Tolong sampaikan kepada semua staf kita yang ASN dan P3K. Karena kalau informasi ini mereka belum tahu, itu kesalahan pada pesawat televisi Bapak Ibu. Dan saya mau, karena kebetulan saya yang koordinator ASN untuk Kabupaten Manokwari, saya tidak mau ada yang terkena sanksi 12 juta kah, 36 juta kah, 3 tahun kah, 1 tahun, walaupun itu akan dilaksanakan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan juga Kejaksaan dan Kepolisian nantinya. Jadi singkatnya, materi yang ada di tangan saya akan share di grup. Saya harap kepala distrik, kepala bagian di lingkungan sekda, pimpinan OPD harus disampaikan kepada semua ASN dan P3K supaya semua mereka sudah terpapar materinya. Karena kalau ini hanya mewakili, diminta sama Ibu Ketua KPU 40 yang mewakili. Saya pikir 40 tidak cukup. Tetapi untuk melaksanakan undang-undang ini yang harus dilakukan oleh Ibu Ketua. Jadi strategi nanti saya akan share materi ini kepada seluruh pimpinan OPD, Pak Sekwan, sampaikan kepada semua ASN dan P3K supaya semua mereka sudah tahu, supaya jangan ada yang tabrak tembok lagi. Kasihan karena mereka tidak tahu, mereka kopeng tembok, akhirnya ada yang kena 12 juta, ada yang 1 tahun, kan kasihan. Ya, karena mereka belum tahu aturan itu. Jadi nanti kita akan diawasi oleh Bawaslu dan juga oleh masyarakat. Kalau maksudnya saya 1 November nanti purna. Tadi saya bicara dengan Pak Sintel,
Saya diawasi oleh Bawaslu sampai tanggal 30 Oktober. Setelah itu saya bebas. Saya pribadi tetapi saya tidak mau ada ASN yang melanggar kode etik ataupun netralitas ASN hanya karena mendukung karena ketidaktahuan aturan. Bagaimana Bapak memastikan bahwa sampai kepada bagian-bagian terkecil di OPD-OPD mungkin untuk tidak sampai terlibat kepada politik praktis bahkan sampai ikut-ikut serta untuk mengkampanyekan mungkin partai bahkan calon-calonnya, apakah mungkin akan dilaksanakan sosialisasi atau seperti apa? Baik, terima kasih. Sekarang ini media sosial ini bisa ditangkap sama Bawaslu kita. Ada yang posting tentang si calon si A atau partai politik tertentu, baru jangan coba tangan gatal like itu dong catat, itu salah satu pelanggaran. Terus kita tidak boleh ikut kampanye aktif, tim kampanye tidak boleh aktif, ya. Tetapi kalau menurut Mendagri, saya ikuti Zoom dengan Pak Mendagri, pasif boleh. Maksudnya kalau ada kampanye kita datang diam, tidak menjadi tim kampanye atau yang menggerakkan masyarakat, itu tidak boleh. Media sosial jangan kita like, kita pikir saya suka ini mau. Tetapi selama kampanye, sebelum kampanye jangan coba like. Karena itu langsung Ketua Bawaslu langsung catat langsung. Baru kalau ada lawan politik lagi, kalau kita Manokwari kan ya mungkin ada mungkin tidak. Kita belum tahu ya. Terus dilarang menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan dukungan secara aktif. Tetapi kalau hanya untuk mendengarkan visi misi, ya kita hadir dalam satu kampanye dengan pasif untuk mengetahui visi misi dari calon kepala daerah, itu boleh. Kalau menurut Pak Mendagri, saya ikuti waktu Zoom, ya. Terus ikut dalam kegiatan kampanye sosialisasi pengenalan bakal calon, itu tidak boleh. Itu sanksi moral, pernyataan secara tertutup, pernyataan secara terbuka. Itu bentuk pelanggaran kode etik netralitas ASN. Karena ini nanti hanya terpapar kepada ini, nanti saya akan sharekan kepada seluruh pimpinan OPD dan saya perintahkan pimpinan OPD wajib menyampaikan kepada seluruh ASN dan P3K. Kalau yang honorer ya itu masih bisa karena belum masuk ASN ya. Jadi Pak Kepala Distrik ini kepala kampung, aparat kampung. Nanti tolong Pak Distrik ingatkan, karena mereka tidak tahu, nanti mereka melakukan, mereka tidak salah. Karena mereka tidak tahu, jadi wajib disampaikan. Kepala DPMK tidak hadir. Tidak ada ya. Nanti DPMK saya stressing khusus karena ada grup kepala kampung seluruh Kabupaten Manokwari, supaya materi ini nanti di-sharekan kepada seluruh kepala kampung kita, supaya kita netralitas kita bisa terpegang. Baik, mungkin itu Ibu, makasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Mungkin kita kembali ke KPU Kabupaten Manokwari. Tadi sudah dijabarkan sedikit tentang peraturan yang mengikat ASN itu sendiri, bahkan sanksi-sanksi, dan juga tadi terkait dengan memastikan supaya ASN tidak terlibat dalam politik. Mungkin ke KPU Kabupaten Manokwari kita ingin tahu apa saja peraturan yang mengikat ASN untuk tidak terlibat dalam politik. Silakan. Baik, tadi Bapak Sekda sudah sampaikan terkait dengan peraturan ASN dari sisi pemerintah, undang-undang pemerintah untuk ASN. Kalau kami di KPU yaitu peraturan KPU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota,
wakil wali kota, yang tidak beda jauh dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, bahwa dititik beratkan pada pelaksanaan kampanye terkait dengan netralitas TNI Polri, kemudian netralitas ASN, kemudian netralitas penyelenggara juga, yang kemudian itu diturunkan melalui KPU, tetapi juga per Bawaslu. Mohon izin hari ini Bawaslu tidak berkenan hadir. Dalam peraturan Bawaslu itu lebih diperdalam terkait dengan larangan-larangan dan juga sanksi-sanksi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Sekda. Peraturan KPU keluar, kemudian per Bawaslu-nya keluar. Jadi per Bawaslu mengikuti peraturan KPU yang semua bersumber dari undang-undang yang sama. Per Bawaslu-nya lebih kepada larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang kalau saya dapat simpulkan bahwa secara garis besar kalau berkampanye itu kan kampanye biasa kita sebut kampanye di ruang terbuka, kampanye dengan mengumpulkan banyak orang, kampanye lewat media sosial, media cetak, kampanye dalam diskusi-diskusi, itu jenis-jenis kampanye yang kemudian akan melibatkan banyak orang, tetapi juga melibatkan media sosial yang kemudian ada larangan-larangan yang kemudian saya kira kami yang menyampaikan ini, mungkin saya ini masih terlalu muda, dari izin Bapak Sekda, dari Pak Dandi, atau Ibu Wakapolres, bahkan bapak-bapak ibu yang ada di dalam ruangan ini. Saya mungkin belum lahir, masih anak-anak, ada yang sudah lebih duluan, bahkan lebih tahu, sudah sebagai pemilih lebih dulu. Saya kira ini bukan kita menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi ini bagian dari pembelajaran bersama, bahwa kalau ada aturan, aturan itu jangan kita langgar, begitu. Kalau ada pasal-pasal yang kemudian mengikat kita semua, ya jangan kita langgar. Seperti tadi Bapak Sekda sudah bilang, nanti mau tinggal 1 tahun kah, mau tinggal 3 tahun kah, atau ada denda yang nanti harus diselesaikan bagian dari aturan yang harus ditegakkan. Ini tidak hanya kepada Bapak Ibu ASN, tetapi kami penyelenggara lebih terikat lagi begitu. Jadi FGD hari ini sebenarnya sebagai penguatan kapasitas buat kita semua. Saya yang juga sebagai narasumber ini sebenarnya juga FGD hari ini bagian dari kami safety diri begitu. Begitu. Jadi kami bagian dari safety diri. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekda. Like saja tidak boleh. Apalagi komen, apalagi foto, apalagi up foto, selesailah sudah, tamatlah sudah. Apalagi kami sebagai penyelenggara, itu paling terikat sekali. Dan wajib hukumnya kita melaksanakan. Artinya kalau memang aturannya tidak boleh, tidak boleh. Kalau ada larangan yang memang tidak harus dilakukan, ya itu menjadi rambu-rambu bersama untuk kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari. Jadi mungkin memang haknya ASN ini sedikit terikat dengan aturan-aturan yang berlaku pada instansi masing-masing. Seperti itu tadi Bapak Sekda sudah bilang kalau misalkan posting di media sosial itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan like, komen dan juga share, apalagi kalau sampai ya berbau keberpihakan seperti itu.
izin Bapak Sekda, ada satu lagi, menggunakan barang negara, fasilitas negara, yang kemudian itu mungkin tidak sengaja nih, tidak sengaja ada kampanye atau ada lewat lalu kemudian stop dengan mobil plat merah. Nah, kemudian karena cuman mau ingin dengar seperti tadi Bapak Sekda sampaikan, tapi kemudian Bawaslu dari sisi pengawasan, karena pelaksanaan kampanyenya itu di tempat umum, kemudian siapa saja bisa lewat, bisa ikuti, bisa simak, tetapi karena mungkin pakai kendaraan yang kemudian langsung difoto, dilaporkan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran, yang kemudian ini juga kita harus simak dan teliti dengan baik. Apakah ini sebuah pelanggaran ataupun karena mau ingin tahu, ya sebenarnya ini ruang ini ada di teman-teman Bawaslu, tetapi pada kesempatan ini tidak hadir, jadi saya kasih gambaran karena sesama penyelenggara, begitu. Ya, sebelum kita pindah ke bagian pengamanan, mungkin kita akan jeda sebentar dulu. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan informasi pengamanan Kamtibmas dari TNI Polri setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih. Masih bersama kami dalam fokus group discussion KPU Kabupaten Manokwari dengan tema peran dan netralitas aparatur sipil negara dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Manokwari. Tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari dan juga Bapak Sekda Kabupaten Manokwari tentang mungkin peraturan yang mengikat ASN untuk tidak terlibat pada politik praktis, bahkan sampai pada politik uang kalau lebih buruknya. Nah, mungkin setelah ini kita akan mendengarkan informasi dari TNI Polri. Kita tahu bahwa mungkin TNI Polri ini tidak ikut memilih, tapi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Mereka ini menjadi garda terdepan untuk mensukseskan pilkada ini, karena harus memastikan bahwa daerah-daerah tempat pemilihan itu aman seluruhnya. Mungkin dari Ibu Wakapolresta, tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Polresta sendiri terutama dalam mensukseskan pilkada di tahun 2024 ini seperti apa? Silakan. Iya, baik, terima kasih untuk Ade saja ya, panggil Ade moderator yang saya hormati Bapak Bupati Manokwari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda yang saya hormati dan kasihi, Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari, kakak saya yang mewakili Bapak Dandim, Pak Arif, kemudian Bapak Ibu sekalian ada dari OPD, kemudian Bapak-bapak distrik, ibu distrik, kelurahan. Yuk kita harus sapa dulu supaya kami semangat karena kayak tong kaku sekali dari tadi Kak. Tepuk tangan dulu buat semua. Ya. Karena semua yang hadir di sini adalah orang-orang hebat, ya. Orang-orang hebat. Ya, pertama saya harus memberikan atas nama pimpinan Polresta Manokwari, kami memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Manokwari dalam penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan di bulan Februari tahun 2024 boleh berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Tentu karena sinergitas kita semua yang cukup baik, walaupun ada sedikit kerikil-kerikil tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Sekarang kita masuk dengan yang lebih berat. Ya, saya sebelum masuk kepada netralitas TNI Polri, atau itu nanti TNI itu ada bagiannya. Ada saya Pukaka di sebelah kiri saya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, memang betul Bapak sangat sulit sekali. Ya, kadang-kadang disuruh tuntut netral ini, tapi saya ini sudah berapa kali ikut pilkada di Kabupaten Manokwari, minta maaf Bapak-bapak ASN dorang ini, saya mau kasih tahu terus terang saja. Seringkali yang kita temukan di lapangan sebagai aparat itu, yang namanya kami dari TNI dan Polri itu pasti kami siap mendukung dan mengamankan jalannya pesta demokrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Mari kita berikan aplaus buat kita semua dulu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua tadi yang Bapak Sekda sudah sampaikan, ini yang saya harus jadi tanda tanya bersama buat kita. Karena berapa kali mungkin waktu Ibu Ketua KPU masih jadi komisioner di KPU Provinsi juga, seringkali kita di dalam pesta demokrasi yang kita laksanakan, yang paling sering kami lihat itu kalau kampanye, minta maaf karena kami selalu hadir untuk memberikan melaksanakan tugas pokok kami sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
di mana tugas kepolisian adalah memelihara Kamtipmas sebagai pengayom pelindung, kemudian sebagai penegak hukum. Nah ini yang sering kami ketemu ini, minta maaf yang sering masih dilakukan oleh kita. Tadi yang tadi Ibu Ketua KPU sampaikan paling terakhir tadi, toh tidak menggunakan barang negara. Ini masih ada yang pakai plat nomor merah juga ya tetap pergi di tempat kampanye. Tapi kita polisi ini kan tugas di situ hanya mengamankan, kita hanya melihat saja. Kalau ada laporan baru kita tindak lanjuti, kalau tidak kita tidak bisa tindak lanjuti. Jadi mari Bapak Ibu dorong saja kita bersama-sama untuk, karena kami pihak kepolisian tentu dengan teman-teman kita dari TNI juga, kami ini kalau mendekat pilkada begini paling banyak aturannya, ya. Karena sesuai dengan kalau di kami ada namanya Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ya, itu di sana diatur bahwa kita itu harus betul-betul netral, tidak berpolitik. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang anggota Polri. Ya. Bapak Ibu silakan kalau memang mau lihat di dalam Komisi Kode Etik Polri kami, itu di Perpol nomor 7 tahun 2022. Nah, ya ini ada kebetulan saya punya kasih propam. Itu di dalamnya di sana itu ada etika kenegaraan. Nah itu ada kewajiban dan larangan yang harus kita laksanakan sebagai seorang anggota Polri. Nah sehingga kalau kita melanggar itu ketika dilaporkan, ya itu kembali kita akan melaksanakan sidang kode etik Bapak izin. Jadi Ibu Ketua KPU seperti itu, karena di sana benar-benar dilarang. Dan ketika kami mau menjelang pemilu ataupun pilkada, itu di sana juga kami diberikan jukra dan petunjuk-petunjuk langsung dari pusat, dalam hal ini Mabes Polri atau Bapak Kapolri, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, bahwa kita tidak boleh ikut membantu dalam hal dia mau melakukan deklarasi. Kalau deklarasi damai boleh, tetapi kalau ketika dia mau melakukan itu sendiri kita tidak boleh untuk membantu. Kemudian tadi yang Ibu Ketua KPU bilang tidak boleh foto bersama. Apalagi kita foto selfie bertong angkat 2 jari, kita angkat 1 jari atau 3 jari, itu semua tidak boleh. Ya, jadi larangan-larangan yang diberikan kepada kita atau kita memberikan dukungan kepada salah satu paslon itu sama sekali tidak boleh, atau parpolnya. Tugas kita hanya memelihara keamanan dan ketertiban. Ya, jadi itu sudah jelas ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak bisa untuk melaksanakan dengan sembarang. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kita kalau hadir terus suruh foto 2 jari, tidak boleh. Mohon maaf, kita harus sikap sempurna saja karena kita ada aturannya. Kita benar-benar dituntut untuk netral seperti itu. Nah terus pasti sebentar Bapak Ibu pasti akan bertanya, terus kalau anggota yang tidak netral, ya tadi saya kembalikan, kita ada namanya etika kelembagaan dan etika kenegaraan sesuai dengan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tadi saya sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika ada anggota Polri yang melanggar, kemudian akan dikembalikan dan itu dilakukan sidang Komisi Kode Etik. Nah putusannya kalau sudah sidang Komisi Kode Etik, itu biasanya Bapak Ibu berujung-ujungnya paling berat itu kalau dia tidak demosi, kemudian yang paling terakhir adalah PTDH. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang betul-betul dituntut untuk kita netral. Tidak boleh untuk kita hadir di tempat kampanye itu khusus untuk kita memberikan pengamanan. Makanya kenapa kalau ketika ada paslon dia mau kampanye, kemudian ada batas waktu yang ditentukan, saya yakin bahwa dari KPU kemudian dari Bawaslu itu kan ada waktu kampanye yang diberikan. Batas jam 6 ya kalau saya tidak salah. Lewat dari situ sudah tidak boleh dan itu kita berhak untuk membubarkan. Tapi seringkali kejadian itu terada, nanti kita orang sudah larang juga tetap dia masih bikin lewat dari itu. Ya kadang-kadang kita mau tegur nanti tanya tuh siapa anggota Intel sana tuh ada Pak Kasat Intel. Sering kita tegur akhirnya kadang kita bentrok sendiri begitu. Nah oleh sebab itu bapak-bapak dorang juga harus ini betul-betul kita harus saling bersinergi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan sehingga kehadiran kita semua kita dapat menciptakan keamanan, ketertiban dan pilkada yang kita laksanakan tuh benar-benar dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi ada moderator tanya tahapan kami biasa
kalau tahapan-tahapan sekarang kita memang sudah masuk dalam dari mulai Ibu melaksanakan tahapan atau Indonesia ini melaksanakan tahapan pemilu, kita sudah dari mulai bulan Januari sampai dengan sekarang, sampai nanti dengan selesai pemilu di tanggal 27 November kita masih melaksanakan lagi sampai dengan nanti pelantikan baru selesai. Jadi sekarang tahapannya kita lagi persiapan memantau apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua KPU, karena kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik dengan TNI, dengan pemerintah, dengan KPU, bahkan dengan Bawaslu, karena dengan Bawaslu kami juga tergabung di sana. Artinya dari pihak kepolisian bersama-sama dengan Kejaksaan dan Bawaslu kita tergabung di dalam sentra Gakumdo, ya, di mana ada pelanggaran-pelanggaran baik dari penyelenggara pemilu maupun peserta itu sendiri akan dilakukan proses di Gakumdo itu sendiri. Ya, jadi kita sementara dalam tahapan kita menyesuaikan dengan jadwal yang dilakukan atau dikeluarkan oleh KPU. Sementara lagi dalam penetapan daftar pemilih sementara, kemudian juga kami sebentar lagi masuk tahapan pendaftaran ya Ibu Ketua KPU, dan kami terus mengamankan tahapan-tahapan yang sedang dilaksanakan. Dan saya perlu informasikan di sini dalam rangka kami juga mengamankan pilkada yang dilakukan. Kemarin kami juga ada program yang dilaksanakan, yaitu kami telah melaksanakan kegiatan TFG ya. Nanti bapak-bapak dong tanya TFG itu apa lagi? Itu ada semacam simulasi terkait dengan pengamanan pilkada yang akan kami laksanakan. Saya tidak tahu kemarin KPU diundang enggak? Enggak ya? Baru diundang? Iya, kemarin Pemda diundang ya? Diundang juga Ibu waktu kami melaksanakan itu, supaya kita sama-sama tahu bahwa ketika kita melaksanakan pilkada kalau terjadi ini apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga tahapan lain dalam mempersiapkan personil-personil kami. Kami juga melakukan yang namanya Sispam Kota. Semua ini kami laksanakan dalam rangkaian memberikan pengamanan terhadap pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Akhirnya dalam penyampaian ini kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf, nanti baru sambil kita diskusi lagi ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ade moderator. Iya baik, terima kasih Bu Wakapolresta Manokwari. Para hadirin, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab, jadi nanti setelah itu kita akan diskusi lebih dalam lagi. Mungkin setelah ini kita akan bergeser ke perwakilan dari Kodim 1801. Ini tadi kurang lebih peraturan dari Polri terkait dengan netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu. Mungkin dari TNI sendiri bagaimana, dan kalau misalkan tadi Polri melaksanakan Sispam Kota dan lain-lain, kalau TNI seperti apa dan bagaimana supaya kita menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok. Contoh kalau Manokwari kan ada kurang lebih 9 distrik, ini bagaimana supaya menjangkau tetap aman sampai pada pelaksanaan hingga selesainya pemilu nanti. Baik, terima kasih moderator. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten, yang kami hormati Sekda, Ibu Wakapolres, serta rekan-rekan FGD sekalian yang dalam ruangan ini. Pertama-tama kami mewakili Komandan Kodim yang saat ini belum hadir karena masih ada kegiatan di Kampung Kowo. Salah satunya adalah membantu peran pemerintah daerah. Nah, kita ada pembangunan rumah di sana. Kemudian untuk FGD di sini kami tidak akan jauh menyimpang dari tema atau materi yang kami berikan, yaitu salah satunya adalah peran dan netralitas ASN. Kami berharap peran dan netralitas ASN dan TNI Polri. Kalau dari Bu KPU maupun dari Pak Sekda dan Pak Kapolres sudah gamblang banyak telah disampaikan. Tetapi kalau kami dari TNI ada beberapa hal yang perlu kami informasikan juga kepada seluruh peran peserta FGD. Kalau sesuai dengan tema yaitu peran kita tidak jauh beda dengan Polri. Ya, salah satunya adalah menjaga keamanan, situasi, ketertiban pada saat pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Ini perannya kita sama-sama. Nanti akan kami jelaskan secara luas sedikit. Kemudian untuk netralitas,
Kami juga sama, ya kami berpatokan kepada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kemudian terakhir adalah dari petunjuk Panglima TNI bulan Agustus 2023 bahwa kami wajib dibekali buku saku tentang netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada. Ya, kalau Bapak mungkin nanti bermain di wilayah, paling kecil aja di Babinsa lah, di Polsek. Bapak kalau mau menanya ke Babinsa, ada nggak buku saku tentang netralitas TNI itu? Pasti dia bisa akan menunjukkan. Tetapi kalau tidak bisa, Bapak laporkan, nah itu saja sudah. Ya, karena kita wajib mempunyai dan membawa buku saku netralitas itu di saku masing-masing di baju dinas. Dikaitkan dengan perkembangan situasi yang ada di wilayah Manokwari, bahwa terkait dengan netralitas TNI, apabila ada temuan dari peserta FGD sekalian atau dari masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Ibu KPU, Ketua KPU awal, di Pomdam, di kantor Pomdam, kemudian di seputaran jalan ada pos pengaduan tentang netralitas TNI, yaitu kita serahkan kepada Pomdam. Kalau misalnya ada ditemui oknum prajurit TNI yang tidak netral, silakan saja Bapak langsung telepon, ada nomor HP yang tertera di jalan kantornya Pomdam itu Pak. Itu pasti akan kita tidak lanjuti. Ya, karena kita sudah komitmen melaksanakan perintah dari pimpinan bahwa kita harus netral terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Salah satunya di buku saku itu ada larangan dan perintah. Perintah ada 9 poin, ya. Salah satunya kami bacakan seingat saya adalah tidak boleh masuk atau menjadi penyelenggara pemilu. Ya, baik itu KPU, Bawaslu, tingkat KPPS, kemudian PPD, itu kita dilarang. Kemudian larangan, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu, yaitu tentang pelaksanaan pemberian fasilitas negara. Ini terjadi pada saat kegiatan pemilu kemarin, menggunakan ada salah satu parpol akan menggunakan lapangan sepak bola di Jalan Brawijaya, yang salah satunya itu adalah masuk di instansi militer. Itu kita tolak, ya, karena kita juga menjalankan amanah juga, melaksanakan perintah. Dikaitkan dengan netralitas, mungkin untuk peserta FGD, ya, yang ada hadir ini, apabila saya berpesan, apabila ada anak, saya yakin pasti ada anak-anaknya, ada saudaranya yang menjadi TNI dan Polri. Ini juga peran-peran Bapak juga ini. Ya, tolong disampaikan, jangan mendukung salah satu paslon yang akan melaksanakan kontestasi pada pilkada. Nah, kemudian salah satunya adalah kita penyampaiannya itu dikaitkan dengan medsos. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, sekarang istilah adalah jarimu adalah harimaumu. Nah, itu. Jangan dijadikan nanti ASN ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya kita dengan pemerintah fokus dengan judi online melalui medsos. Nggak tanya pilkadanya ini dibuat judul juga nanti pilkada ini, ya, jangan sampai itu Bu, ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Misalnya pilkada ini besok ini ada 3 atau 2 orang kontestan. Bapak main judul di situ nih, pilkada, itu tidak boleh, ya. Harapannya tolong untuk medsos kita bijak dalam menggunakan. Hampir sama disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, hindari kita berfoto, berselfie dengan menggunakan kode atau tanda-tanda jari. Ini juga larangan, sama, ya, dengan pimpinan kita sama. Kemudian yang dikaitkan dengan moderator tadi sampaikan, untuk persiapan pilkada sendiri kami juga terus
memonitor perkembangan situasi dengan Polri. Kemarin kami juga sempat komunikasi dengan Sekretaris KPU terkait dengan TPS-TPS yang nantinya akan bermasalah. Kemudian jangkauan pendorongan pendistribusian logistik. Nah, terkait dengan itu contoh adalah di jembatan Side. Saya sempat komunikasi dengan Pak Sidarman, karena ini juga merupakan kewajiban kita membantu untuk pemilu ini sukses pilkada. Apakah tetap menggunakan jalan darat kalau memang jembatan itu masih rusak? Apakah kita menggunakan bantuan dari heli? Apakah kita menggunakan langsiran setelah dari jembatan terus dilangsir kepada ke tempat TPS-TPS? Nah, ini juga kita juga akan membantu TNI dan Polri bagaimana caranya logistik juga tepat waktu tiba di PPD, kemudian H-1 diserahkan ke TPS. Nah, jadilah salah satu peran ya, kalau kita judulnya di sini adalah peran dan netralitas TNI, Polri dan ASN. Peran kami dengan TNI dengan Polri sama ya, membantu agar penyelenggaraan pilkada ini sukses. Kemudian yang terakhir kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini ya, tadi disampaikan oleh Ketua KPU sebagai agen perubahan ya, harapannya pulang bisa menyampaikan, bisa menularkan kepada teman-teman ASN lainnya. Kalau Pak Sekda tadi akan memberikan buku presur melalui WhatsApp kepada para kadistrik, kalau kami juga sama, setiap apel kami sampaikan. Apel pagi itu kami bacakan Pak, dengan Polri mungkin sama, melalui surat tembusan kita bacakan. Surat dari Kodam, dari Pangdam, surat dari Panglima TNI tentang larangan kita mendekati KPU atau mendekati TPS, itu ada di kita. Makanya jangan segan-segan dan bosan-bosan kita selalu mengingatkan rekan maupun anggota-anggota kita yang dalam satu instansi. Kita hanya bisa mengingatkan saja, tetapi kalau misalnya sudah terjadi, ya kita merasa kasihan, tapi yang terjadi ya siap menerima risikonya. Kalau di Polri ada kode etik, kalau di kita di TNI adalah akan menjalani hukuman disiplin militer, itu akan lebih berat. Sama dengan ASN juga mungkin ada hukumannya juga, kode etik juga, mungkin pengurangan golongan, non-job dan lain sebagainya. Ini saja yang perlu kami sampaikan ya, peran kami dari TNI. Sampai saat ini kami terus memonitor perkembangan situasi, kami berkoordinasi dengan Polri, kemudian kami juga bertanya kepada KPU terus ya terkait persiapan pilkada ini bagaimana, sehingga kita harapkan pilkada 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakapolresta juga bahwa TNI Polri ini tidak berhenti ya untuk pengamanannya dari mulai pemilu sampai ini kita sudah mau masuk pada pilkada. Sehingga memang ya kalau mau bilang capek, lelah, tapi kalau bukan TNI Polri lagi yang mengamankan proses ataupun tahapan ini, siapa lagi begitu? Karena sudah ada Sekda di sini selaku pemerintah Kabupaten Manokwari, KPU sebagai penyelenggara, bahkan mungkin teman-teman Bawaslu yang tidak sempat hadir, kita semua ada sama-sama untuk sukseskan pesta rakyat ini. Ya, berikut nanti kita akan ada, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan paparan informasi dari beberapa narasumber yang hebat-hebat dengan informasi yang tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh para peserta yang hadir hari ini. Dan setelah ini kita akan masuk dalam sesi diskusi. Kalau ada peserta yang mempunyai pertanyaan, nanti boleh angkat tangan dan nanti bisa disampaikan mau bertanya. Mungkin ada 4 narasumber, pertanyaan mau dikhususkan atau mungkin mau seluruh narasumber ini menjawab seperti itu. Ya, izin Bapak berkenan berdiri, perkenalkan diri, lalu Bapak boleh menyampaikan Bapak punya pertanyaan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ishak Waramuri,
Kepala Distrik Manokwari Barat. Kepala distrik yang punya DPT paling besar di Distrik Manokwari Barat. Dan masalah paling banyak. Di Kabupaten Manokwari. Ya, yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih untuk kegiatan yang luar biasa, fokus grup diskusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan melibatkan kita ASN, terutama kita bicara tentang netralitas ASN dan TNI Polri. Tetapi juga saya agak sedikit kecewa karena Bawaslu tidak hadir. Ya, karena kita bicara menyangkut netralitas, yang nanti jaga di lapangan itu Bawaslu. Ya, bukan KPU tidak tangkap, polisi tidak tangkap, yang tangkap itu Bawaslu. Ya, minimal kegiatan seperti ini Bawaslu harus hadir untuk menjelaskan regulasi. Berkaitan dengan tahapan-tahapan ini dari distrik mewakili distrik, kita juga punya tanggung jawab yang ada untuk bagaimana kita mensukseskan proses pemilihan di Kabupaten Manokwari dan ya Provinsi Papua Barat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kita ikuti perkembangan sekarang untuk bagaimana pasangan calon mendapat rekomendasi dan lain-lain. Ya, boleh sudah hampir sekitar 80% dari dua pasangan yang ada nih mengarah ke kota kosong. Nah, dan kota kosong ini kita ini punya tanggung jawab yang besar. Kepala-kepala distrik kita ini yang punya warga, kita yang punya masyarakat. Bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi yang baik untuk kemudian mendukung partisipasi pemilih aktif untuk datang ke TPS. Nah, ini yang harus Bawaslu ada di sini supaya Bawaslu kasih batasan-batasan mana yang kita tidak boleh masuk sampai ke dalam. Kalau kita masuk sampai ke dalam mereka dapat tangkap. Jangan sampai kita hanya memberikan sosialisasi, ya, mengajak masyarakat di kampung atau mungkin di pertemuan-pertemuan atau mungkin sambutan-sambutan untuk mengajak masyarakat untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Karena apa? Ya, kita punya tanggung jawab. Ketika partisipasi rendah, maka kita akan kalah dan kita pembangunan Kabupaten Manokwari rugi 5 tahun karena itu akan ditunda sampai pemilu berikutnya. Dan yang masuk melaksanakan tugas ada pejabat. Nah, ketika pejabat masuk kita rugi 5 tahun tidak ada pembangunan dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah, ya, sebagai kepala distrik untuk mengajak masyarakat sehingga partisipasi pemilih di Kabupaten Manokwari itu bisa naik dan proses demokrasi itu bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Baik itu integritas proses maupun integritas hasil nanti ke depan. Itu yang kami mau menyampaikan atau memberikan masukan. Mungkin itu, sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Distrik Manokwari Barat atas penyampaiannya. Mungkin akan dilengkapi oleh Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari, silakan. Iya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bapak Kepala Distrik Manokwari Barat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Distrik ini mantan penyelenggara. Dari dulu Panwas masih sifatnya ad hoc, Panwas di Kabupaten Manokwari, kemudian menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat. Jadi kalau Bapak tadi dalam penyampaian itu sudah mewakili teman-teman Bawaslu Kabupaten Manokwari, begitu. Karena dari sisi pengalaman sebagai penyelenggara, dalam hal ini sebagai Bawaslu, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik adalah informasi yang benar, yang kemudian kita sama-sama simak sebagai informasi yang penting untuk sebagai acuan kita. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Distrik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari. Untuk peserta lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan juga untuk melengkapi FGD kita di saat hari ini? Mungkin yang distrik yang paling jauh di Manokwari. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan kampanye yang nantinya melibatkan masyarakat Manokwari yang adalah pemilih dalam tugas dan peran pengawasan, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Wakapolres bahwa dibentuk Gakumdu yang kemudian kalau tadi kita
dengar paparan dari Ibu Waka bahwa ketika ditemukan pada saat kampanye TNI Polri melihat ada kendaraan atau atribut yang dipakai, itu ruang yang dilakukan pada saat itu adalah hanya bisa melihat, tetapi tindakan yang nanti diambil adalah teman-teman Bawaslu, yang kemudian nanti ada ruang lagi kalau seandainya itu merupakan sebuah pelanggaran, yang kemudian ada mekanisme, ada penanganan-penanganan yang nanti akan dilakukan. Ada yang tahapannya ada penindakan, tetapi juga ada tahapan yang namanya pencegahan. Yang kemudian kalau pencegahan berarti ada langkah-langkah pencegahan yang nanti dilakukan. Tetapi kalau itu dia menjadi sebuah pelanggaran, berarti itu dia sudah masuk kepada tindakan. Nanti ada langkah-langkah yang nantinya akan sampai kepada kalau memang itu larangan atau tindakan yang kemudian merujuk kepada pelanggaran hukum, kemudian nanti ada ruang di mana akan ada bersama dengan Gakumdu yang kemudian nanti akan melihat itu sebagai suatu pelanggaran, yang kemudian nanti ada langkah-langkah yang tentunya nanti akan diambil. Saya mungkin kasih gambaran seperti itu untuk kita semua. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari. Mungkin berikut saya mau dengar informasi dari TNI Polri, izin terkait daerah-daerah rawan di Kabupaten Manokwari sendiri yang memang membutuhkan perhatian khusus, karena di sini kan sudah hadir kepala-kepala distrik supaya bisa menjadi pesan khusus supaya ketika kembali ke daerah masing-masing bisa ikut mensosialisasikan apa yang hari ini kita dapat di FGD untuk netralitas, bahkan juga untuk Kamtipmasnya sendiri. Mungkin Ibu Wakapolresta dipersilakan. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya kita semua tahu kita lahir besar di Kota Manokwari, kita bisa tahu daerah mana. Tapi untuk kami TNI Polri saya yakin sama, kategori kami dalam pilkada ini tidak ada daerah yang tidak rawan. Kategori kami atau klasifikasi kami semuanya rawan, ya, semuanya rawan karena kemarin pemilu saja yang kita bilang ada, jadi mohon maaf Ibu Moderator, Bapak Sekda, Ibu Ketua KPU, kalau di kami itu ada kategorinya kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Tetapi sekarang ini kemarin kami di Manokwari ada 2, tapi sekarang ini 1 saja, semua rawan jadinya. Karena pasti kami dari petugas-petugas kami di lapangan, pasti kemungkinan terburuk itu yang kami ambil. Jadi semuanya rawan, tidak ada yang tidak rawan. Ya, semuanya rawan, apalagi ini pilkada. Pemilu saja bisa kemarin Ibu Ketua KPU sampai PSU, saya berharap besok itu tidak lagi terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang tugas berat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadistrik Manokwari Barat. Kalau kita melawan kota kosong ini sangat berat sekali Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang hadir sekarang ini hebat. Memang kita sangat berharap tadinya Bapak dari teman-teman kita dari Bawaslu hadir. Karena betul kami Polri dan TNI ketika ada di sekitar situ, kami ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, sama ketika di TPS pun ketika ada perbuatan yang melanggar, kami pun tidak bisa buat apa-apa. Yang berhak itu adalah ketika ada masalah, itu Panwas dia harus, kita berkoordinasi dulu dengan Panwas atau dia datang meminta kami, baru kami bisa ambil tindakan. Ya, saya bisa kasih contoh saja Bapak Ibu, kemarin contohnya kami di Amban, kemudian yang akhirnya PSU, kemudian di Anggrem, itu di tengah malam, ya, kemudian di Sanggeng, ya ini saya buka saja ya Bapak Ibu, belum terlalu lama buat kita semua. Ya.
Itu kami tidak bisa buat apa-apa selama Panwas itu dia tidak bisa memberikan, artinya dia tidak datang kepada kami, ibu bisa dibantu kah? Padahal sebenarnya kita itu dalam ketentuan untuk melakukan pengamanan apalagi di TPS itu ada jaraknya, kita diatur. Tetapi contoh kayak kemarin di Amban, di Sanggang itu kita sampai berdiri, minta maaf kita berdiri di pagar lingkungan TPS itu, kita berdiri di situ walaupun kita balik belakang. Kita berdiri untuk mengawasi supaya jalannya pesta demokrasi itu dia berjalan dengan aman sehingga masyarakat yang datang untuk menyalurkan suaranya itu bisa. Dan itu Ibu Ketua KPU sendiri tahu, dia lihat dengan teman-teman dari komisioner nih, mereka datang lihat, ya sudah saya berdiri di situ. Mau sampai jam 2 pagi saya berdiri. Karena tugas saya memang untuk mengamankan itu, saya sama-sama dengan saya punya anggota, kami sampai jam 2 pagi kami berdiri di situ. Kami tidak bergerak. Tapi kami tidak bisa lakukan apa-apa ketika ada pelanggaran di dalam, kecuali Panwas minta tolong. Nah, Panwas minta tolong baru kami bisa bertindak. Nah ini nanti orang plesetin lagi dong foto, baru bilang itu Polri tidak tidak netral. Sampai gara-gara kasih pindah kotak ini, mohon maaf ya kita sambil cerita saja ngobrol, sampai kasih pindah kotak suara saja. Ketika anggota sudah berteriak sampai tidak bisa, saya bilang ada Panwas nggak di situ? Ada Panwas, ada saksi, langsung amankan kotak suara bawa ke Gor Sanggeng. Itu langsung saya perintahkan seperti itu. Saya tidak mau ambil risiko daripada surat suara hilang, ini negara taruhannya seperti itu Bapak Ibu. Nah kadang-kadang situasi seperti ini, memang kita kerja keras besok Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mari kita kerjasama baik-baik. Tadi mungkin saya Kakak nih, saya selalu panggil kakak. Kita lupa kita punya Babin Kamtipmas kalau di kepolisian, kemudian ada Babinsa. Yang mereka juga setiap saat memberikan sosialisasi, membantu KPU dan membantu pemerintah untuk kita mengajak masyarakat, mari jangan kamu golput tetapi kamu datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kamu. Mari kita juga sampaikan, saya rasa lewat bapak-bapak sebagai kepala-kepala kampung, sebagai kadistri, kita memberitahu kepada masyarakat kita. Kalau kamu tidak pilih, nanti seperti ini. Nanti kalau kamu tidak datang menyalurkan hak suara kamu berarti pembangunan tidak jalan, kita memberikan yang positif. Makanya betul saya setuju sekali tadi kalau ada Bawaslu mungkin mereka bisa memberikan masukan yang luar biasa buat kita. Tidak apa-apa Ibu Ketua KPU, nanti mungkin kita sama-sama sounding, saya pun juga akan sampaikan kepada teman-teman di Bawaslu. Karena ini kita kerja keras. Kita lihat ini dari kalau kita sementara mengikuti di media, ini tanda-tandanya kemungkinan mau Bapak Gubernur kah, mau Bapak pemilihan Gubernur kah, pemilihan Bupati ini kayaknya tanda-tandanya kita ini melawan kota kosong. Seperti itu. Nah ini kita kerja berat teman-teman atau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita kerja berat untuk mensukseskan pilkada di Provinsi Papua Barat maupun di Kabupaten Manokwari. Saya pikir itu, mungkin ada tambahan dari kakak. Baik, terima kasih. Tambahan kami dari unsur TNI yang disampaikan oleh Ibu Wakapolres tadi terkait dengan daerah rawan. Ya, jadi kalau di kita ada rawan sedang dan rawan sekali, kalau salah itu. Ada klasifikasi daerah rawan untuk pelaksanaan pilkada. Ini lebih spesifik itu di Polres. Jadi kami mengadop juga dari Polres. Dalam hal ini rawan itu bukan berarti rawan terkait dengan permasalahan seperti Kamtipmas maupun kriminalitas Pak. Tapi rawan dikaitkan dengan apabila terjadi bencana juga di situ. Nah, salah satunya yang tadi kami kasih gambaran adalah di Side. Ya, kalau curah hujan tinggi, jembatan itu pasti akan hancur itu, akan roboh kalau memang saat ini belum diperbaiki. Makanya ada upaya dari KPU kemarin koordinasi dengan PUPR provinsi maupun kabupaten, itu adalah salah satu akses logistik satu-satunya ke Side. Apabila itu memang segera tidak diperbaiki, alternatif apa yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara dan pemerintah daerah setempat supaya tidak menghambat adanya pelaksanaan pemilu besok. Karena pilkada itu, logistik itu akan didorong H-3 menuju ke PPD, kemudian dari PPD H-1 menuju ke TPS. Harapannya yang dimaksud dengan daerah rawan yang disampaikan oleh mungkin Pak Distrik dari Sorong Barat tadi,
Itu adalah ulangi Manokwari Barat. Sorry Pak, salah di Sorong soalnya ini. Di Manokwari Barat. Jadi untuk rawan itu selain dari tingkat kriminalitas juga rawan dari segi bencana alam. Itu harus kita pikirkan sama-sama. Ya, harapannya pada saat nanti pelaksanaannya yang tidak ada hujan, tidak ada banjir, ya, kemudian tidak ada gempa, yaitu bagaimana caranya. Dan alternatif ini juga sudah disiapkan oleh KPU. Manakala kalau misalnya ada banjir misalnya, hari itu ya harus kita laksanakan, tapi kita ada alternatif tempat TPS mana yang bisa kita laksanakan apabila TPS itu ada kendala. Nah, kemudian dikaitkan dengan yang batas pengamanan kami di TPS sama, kalau kami di TNI juga sama, 100 meter dari TPS. Tetapi kita harus mempunyai bisa melihat dengan jarak pandang sebatas pandangan mata kita. Kalau 50 meter nggak kelihatan ya kita maju lagi, apalagi yang 100 kan gitu Pak. Tapi intinya kita dapat perintah tidak boleh mendekati TPS. Tetapi apabila ada permasalahan sama yang disampaikan oleh Bu Waka tadi, kita koordinasi dengan Panwas. Tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya di situ urgen, ya mungkin misalnya Panwas maupun panitia itu mungkin mau di apa misalnya atau diancamkah dengan alat sajam atau alat yang lainnya, ya mau tidak mau itu kita harus membantu. Jadi ini tambahan dari kami, ya mudah-mudahan bisa diterima. Apabila belum jelas nanti bisa kita diskusikan lagi Pak. Waktu masih lama nih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Ya, kita akan lanjut lagi untuk para hadirin. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Baik, izin Pak Sekda, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan kerawanan pemilu. Memang secara kerawanan secara fisik itu mungkin untuk di Kabupaten Manokwari sendiri itu agak tidak terlalu tinggi, tetapi kerawanan proses ini yang tinggi. Kerawanan proses ini yang tinggi, terutama saya distrik Manokwari Barat. Dari pemilu ke pemilu itu sudah beberapa kali waktu saya ada di sana masih sekretaris distrik, itu Manokwari Barat rawan karena PSU, PSU dan PSU. Nah, ini kita memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat apa yang kita mau kasih, ya. Sementara indeks kerawanan pemilu itu salah satu ukuran untuk indeks kerawanan pemilu itu ini, proses ini. Nah, kita distrik Manokwari Barat dari beberapa waktu lalu legislatif maupun pilkada sebelumnya itu kita rawan terus, ya, rawan karena PSU-PSU. Nah, yang kopen masalah bukan Panwas, kita yang kopen masalah. Panwas keluarkan rekomendasi, tapi kita yang berhadapan dengan masyarakat di bawah, begitu. Nah, di bawah apa? Mereka keras, mereka tidak mengerti. Jadi mereka bilang tidak ada PSU-PSU, hasil yang itu sudah. Tidak ada PSU-PSU, tapi kita hadir, kita kelola masalah ini. Jadi kita tidak langsung masuk-masuk, kita kelola dengan baik. Bagaimana kita ketemu ketua KPPS, ketemu masyarakat dan lain-lain untuk kita memberikan pemahaman yang baik. Akhirnya mereka mengerti dan mereka siap untuk melaksanakan PSU. Coba kalau kita tidak masuk, suara putih semua. Ya, kekuatan rekomendasi Bawaslu itu, Bawaslu akan tetap pada rekomendasi yang dikeluarkan. Ketika dia bilang PSU harus PSU laksanakan, kalau tidak laksanakan suara putih. Begitu. Itu yang kemudian kita terus hadir untuk memberikan pemahaman sehingga PSU bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut, Bawaslu itu tugasnya mengawasi apa yang dilakukan. Dia mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai. Itu tugas Bawaslu. Mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai. Nah, strateginya itu tadi pencegahan dan penindakan. Ya, ketika ada masalah dia lakukan pencegahan. Pencegahan ini utama. Tidak boleh, jangan sampai kemudian tidak pencegahan dia langsung penindakan. Ini yang salah, ini yang Bawaslu salah selalu di sini. Dia tidak melakukan pencegahan, tapi dia melakukan penindakan. Saya beberapa kali terus terang saya kecewa dengan kerja-kerja Bawaslu karena saya juga mantan Bawaslu. Saya kecewa karena apa? Fungsi-fungsi pencegahan itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, biasanya setiap ada masalah Bawaslu tidak bisa menyelesaikan, tapi Bawaslu langsung kasih ke Sentra Gakumdu. Ini yang saya lihat. Ya, Sentra Gakumdu itu dia bisa bekerja apabila ada indikasi pidana.
Ada indikasi pidana setelah laporan itu masuk atau temuan atau apa, diperiksa selesai, ada indikasi pidana baru sentra Gakumdu masuk di situ untuk melakukan pemeriksaan sampai kemudian datang sampai ke penyidikan. Ini yang tidak dilakukan dengan baik, dan saya optimis kalau Bawaslu tidak melakukan tugas dengan baik, nanti lama-lama Bawaslu bubar, kemudian ada lembaga baru, lembaga peradilan pemilu. Catat itu. Jangan sampai kemudian Bawaslu bubar, ada lembaga baru, lembaga peradilan pemilu, bukan lagi Bawaslu. Begitu, karena kita lebih aktif pada fungsi penindakan. Jadi saya untuk mengamati proses demokrasi ini, untuk kita distrik Manokwari Barat rawan di proses. Proses apa? Sebenarnya penyelenggara kalau bisa ini baik, bisa tenangkan situasi di bawah, tidak perlu ada pesu-pesu. Karena kalau pencegahan di jalan tidak ada pesu. Ini masa pengawas TPS ditegur di TPS, pengawas TPS keluar tanpa ada PPL yang ditugaskan untuk mengganti, yang keluar ketua datang ambil Pak pengawas TPS-nya keluar tanpa ada yang ganti, keluarnya PSU. Bagaimana prosesnya seperti itu? Rekomendasi keluar PSU. Harusnya dia tugaskan ketika pengawas TPS tidak mampu, ada PPL kau tugas ganti pengawas TPS di TPS itu. Tapi ini tidak ada yang jaga TPS, keluar PSU. Juga ada beberapa proses PSU yang sebenarnya tidak masuk akal, kalau menurut kita tidak masuk akal, tapi ya rekomendasi sudah keluar, terpaksa harus kita laksanakan. Satu jalan harus laksanakan, karena kalau kita tidak laksanakan PSU maka suara itu akan putih di TPS itu. Yang rugi siapa? Pasangan calon yang rugi. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Kepala Distrik Manokwari Barat. Iya, kita harapkan seharusnya Bawaslu hadir supaya bisa menjawab pertanyaan bahkan tadi yang sudah Bapak sampaikan, karena mereka yang bertugas untuk mengawasi bahkan mengevaluasi setiap proses-proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara. Kita harapkan semoga pada pertemuan selanjutnya Bawaslu bisa hadir supaya mendengarkan apa yang menjadi hal yang ingin hadirin sampaikan. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau disampaikan, ditambahkan sebelum kita masuk pada closing statement. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini informasi saja buat kita bahwa kemarin pasca penetapan daftar pemilih sementara dapat kami informasikan bahwa kita jumlah distrik ada 9 distrik, kemudian jumlah kelurahan kampung ada 173 kelurahan kampung, kemudian jumlah TPS pada Pilkada 2024 yaitu sebanyak 422 TPS. Kemudian jumlah pemilih laki-laki 66.751, kemudian jumlah pemilih perempuan 66.627. Jadi jumlah pemilih yang tertera dalam daftar pemilih sementara yaitu 133.378, 133.178. Ini yang kemarin kami sudah tetapkan dalam daftar pemilih sementara, tetapi bisa jadi pada saat perbaikan bisa jadi ada penambahan menuju kepada penetapan daftar pemilih tetap. Itu yang dapat kami informasikan buat Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi ini juga mungkin menjadi informasi juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir supaya kalau ada keluarga yang belum didata dan lain sebagainya bisa segera didata, dilaporkan supaya nanti dari KPU langsung mendata. Karena untuk DPS sementara tadi sudah disampaikan oleh Ibu jumlahnya 133.178 pemilih untuk Kabupaten Manokwari. 378. 378. Iya. Baik, kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya bahkan menambahkan lagi, mungkin kita akan masuk pada closing statement. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi mungkin sudah diinformasikan daerah-daerah yang rawan supaya setelah pulang dari FGD sini bisa
langsung menginformasikan informasi yang sudah didapat di sini supaya dalam pelaksanaan pilkada ini tidak terjadi masalah hingga selesainya nanti. Oh ya, Baik, terima kasih. Dari Kelurahan Sanggeng, saya pikir salah satu penyebab kerawanan atau kekacauan pemilu kemarin itu masalah data pemilih. Karena yang kemarin mengacaukan itu data pemilih di Sanggeng bisa memilih, namanya keluar di Tanah Rubuh. Pemilih di Kelurahan Sanggeng lagi namanya lagi keluar di Sidei. Di Sofian Bahari itu sebagian besar 100 lebih itu memilih di Kelurahan Manokwari Barat. Nah, itu yang saya harapkan supaya besok itu yang bikin orang Bakalai juga di TPS gara-gara nama mereka tidak ada. Nama mereka pindah di tempat lain. Jadi saya harap apa yang dikerjakan oleh Pantarli itu besok diperhatikan baik dan DPS dan DPT besok keluar itu mereka punya nama dan di TPS yang sudah mereka didata itu supaya jangan menyebabkan kekacauan lagi karena itu akan menjadi kerawanan dan kekacauan juga. Itu yang perlu diperhatikan oleh KPU. Saya pikir itu saja. Terima kasih. baik, terima kasih. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Ibu Ketua KPU. Iya, baik. Tepuk tangan buat Pak Lurah Sanggeng dulu. Terima kasih Pak Lurah. Iya. Semakin siang semakin panas. Baik Bapak Lurah, terima kasih. Bapak Lurah izin, kemarin Pantarli untuk Kelurahan Sanggeng sudah bekerja. Bapak kawal baik. Ini saya kembalikan lagi ke Bapak, karena Bapak punya tugas bersama dengan Pantarli yang kami rekrut. Kalau cerita pemilu itu cerita pengalaman. Yang tadi Bapak sampaikan itu cerita pengalaman. Saya tidak bilang bahwa kami masuk sebagai penyelenggara KPU, kami masuk di bagian akhir. Tapi kami tidak bisa bilang bahwa makanan ini kami tinggal makan saja. Kami bukan koki begitu. Ini ada filosofi orang tua. Tetapi wajib hukumnya kami bertanggung jawab. Dan kami sudah bertanggung jawab semaksimal mungkin dengan data yang menjadi ketetapan dari KPU. Tetapi kami pastikan untuk pilkada ini kepala-kepala kelurahan, 9 kelurahan itu adalah sekretaris PPS. Wajib tahu perjalanan data. Begitu ya Pak Lurah? Siap. Kita akan perbaiki sama-sama. Karena Pantarli sudah kerja, data itu kami anggap sudah dikerjakan dan sudah valid dan benar. Saya tidak tahu, kita tidak bisa bilang data itu 100%. Orang masuk dan orang keluar ini, itu dia akan terus berjalan. Kita sepakat ya, apalagi ibu kota, provinsi, orang datang dan orang keluar itu pasti saja ada. Tetapi kalau proses perjalanan, data yang sudah kita sama-sama kawal dan tetapkan, saya sangat optimis bahwa untuk data pilkada dia lebih baik dari pemilu kemarin. Tentunya penetapan DPS kemarin itu bukan akhir. Regulasi kasih waktu kepada kita 1 bulan, Bapak Ibu. Pasca pemilu kami dikasih ruang dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli. Itu ruang yang Pantarli bekerja 1 bulan. Dan itu harus maksimal
Sehingga pada hari kemarin kami menetapkan DPS. Mau tidak mau, suka tidak suka, 1 bulan Pantarli bekerja itu ruang yang diberikan. Tetapi saya optimis bersama penyelenggara saya di tingkat bawah bahwa data itu sudah maksimal kami kerjakan. Dan kemarin kami sudah menetapkan DPS. Kita akan kawal data ini bersama-sama menuju kepada DPS daftar pemilih tetap. Dengan langkah seperti tadi sudah disampaikan, Bapak Lurah izin, ini Bapak Lurah macamnya Bapak Lurah Sanggeng sendiri nih, dari 9 kelurahan. Bapak Lurah Sanggeng mewakili 8 kelurahan yang tidak hadir. Pak Sekda izin, saya langsung lapor. Kemudian karena ini langsung secara tugas dan tanggung jawab itu 9 kelurahan itu adalah sekretaris PPS-nya saya. Terlepas dari jabatan kepala kelurahan ya izin. Iya. Kemudian dari 9 distrik yang kami undang, hanya 3 distrik saja yang hadir. 4 distrik. Manokwari Selatan, Manokwari Barat, Pravi, Manokwari Timur. Iya. Baik, jadi itu informasi buat kita sekalian. Bapak Lurah semua, nanti kita akan ada DPS hasil perbaikan itu dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 24 September. Itu ruang-ruang di mana kita akan menginformasikan untuk kita punya masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri supaya pada saat penetapan DPT itu mereka sudah diakomodir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ketua KPU. Kita berharap sama-sama supaya kalau pemilu sudah ada pelajaran-pelajaran yang kita lalui bersama. Dalam pelaksanaan pilkada nanti tidak ada lagi, semoga ya tidak ada PSU, karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Tadi kalau dari KPU mungkin sudah mengutus Pantahli untuk melakukan pencoklitan, dari aparat kampung, pemerintah kampung bisa sama-sama mengawal supaya kalau besok pilkada yang datang memilih di TPS-TPS yang mungkin ada di sekitar aparat kampung itu bisa mengecek ini apakah mungkin saya punya warga betul dan mungkin datanya ada di sini atau tidak, seperti itu supaya tidak terjadi PSU seperti yang sudah kita lalui bersama. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, oh ya, ini tadi Ibu Ketua bilang semakin siang nih semakin panas, silakan. Izin dulu Pak, mungkin ini penanya terakhir ya, karena kita terbatas oleh waktu, nanti setelah ini kita langsung masuk pada closing statement, silakan. Ya baik, selamat siang buat kita semua. Ya perkenalkan nama saya Soleman Ulo. Ya di sini saya bukan bertanya tapi memberikan masukan. Ya terkait dengan data. Ya ini pengalaman saya tahun lalu pernah sebagai Pantarli. Ya waktu itu kami sudah berusaha untuk sudah mendata, tetapi data yang kami data tidak tidak sesuai dengan pada saat DPT itu tahun lalu. Kemudian kemarin untuk pemilihan DPR, ya itu juga sudah didata, tapi ternyata datanya tidak sesuai dengan DPT. Nah ini mungkin yang menjadi masukan adalah kalau bisa ke depan harus ada kerjasama dari Capil dengan KPU sehingga data itu bisa sinkron. Ya, karena banyak beberapa warga yang di kampung kami, tapi ternyata dia di kampung lain. Nah ini yang mungkin menjadi masukan sehingga ke depan kalau bisa ada kerjasama ya dari Capil dengan KPU sehingga data itu bisa bisa sinkron. Ya, mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami KPU ini pengguna data. Kami user. Kami pengguna data. Data DP4 itu kami terima dari pemerintah. Melalui Menteri Dalam Negeri, serahkan kepada KPU RI, KPU serahkan kepada kami dalam bentuk DP4, data potensial. Jadi itu murni data dari pemerintah.
Itu yang pertama. Yang kedua, data dari pemerintah ini kami lakukan pemutakhiran data, pencoklitan, pencocokan, penelitian yang dikerjakan oleh teman-teman Pantarli bersama dengan PPS di tingkat kelurahan kampung. Itu perjalanan data. Lalu kemudian data dari Dukcapil itu adalah data yang kami pakai dalam DP4, begitu Pak. Jadi itu data pemerintah yang kami pakai untuk pencoklitan dan pemutakhiran, begitu. Jadi bukan data KPU, KPU tidak punya data, itu data pemerintah. Yang tugasnya KPU, ketong datang turun tanya, Bapak Yakobus ini dia tinggal betul di Jalan Flamboyan Amban kah? Atau Bapak Yonas ini dia tinggal di Sowi Gunung kah? Itu yang ketong datang pastikan dengan membuktikan dengan KTP elektronik, kartu keluarga, itu yang dilakukan. KPU, padahal ini anak-anak kami temukan sudah usia 17 tahun dan belum punya KTP pada saat kami sosialisasi. Dan kami dorong itu bersama dengan Dinas Dukcapil dan dilakukanlah perekaman di sekolah-sekolah dan itu sudah berlangsung. Dan nanti terus akan kami laksanakan. Itu yang dapat kami sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari atas tanggapannya. Sekian untuk FGD kali ini, kita akan langsung masuk pada closing statement. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wakapolresta Manokwari. Iya, baik. Bapak Ibu, tong semua terakhir baru tegang terus jadi toh. Mari sekali lagi ton tepuk tangan dulu karena selesai ini Ibu Ketua KPU dan teman-teman kasih kitong makan itu tepuk tangan dulu ya toh Bapak toh. Iya, baik. Closing statement dari kami, Bapak Ibu sekalian dari FGD yang sudah dilaksanakan sampai dengan siang ini sudah 12:30. Ya. Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu marilah kita saling bersinergi dan bekerja sama sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, untuk closing statement kami dari TNI, kami harapkan partisipasi peserta FGD siang hari ini dapat menyampaikan kepada rekan-rekan ASN yang lainnya agar dapat mensukseskan pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Manokwari tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manokwari dan juga kepala distrik, para 9 lurah dan semua ASN yang hadir pada saat ini. Saya harapkan nanti materi yang saya akan sharekan wajib disampaikan, bahkan bila perlu setiap apel. Masa kita tidak bisa ikut gaya kodim dan gaya kepolisian. Jadi supaya semua terpapar, ya supaya semua terpapar, semua tahu, supaya dengan demikian tidak ada yang kopeng tembok lagi. Dan tugas daripada pemerintah Kabupaten Manokwari bukan hanya tugas Bupati dan Sekda dan Bawaslu dan KPU untuk menyukseskan pemilu kada 2024 tanggal 27 November nanti, itu adalah tugas kita bersama. Mari kita bersama-sama menggerakkan seluruh masyarakat untuk pergi ke TPS. Tetapi siapa yang dia mau pilih itu jangan diarahkan. Itu karena itu melanggar dari netralitas ASN. Jadi kepada seluruh ASN yang hadir pada hari ini, saya sampaikan jempol untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, yang terakhir closing statement saya, hendaklah ASN dan P3K
ikut Matius 10 ayat 6. Mohon maaf saya pakai ayat. Cerliklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Supaya kita diberkati di tanah ini. Iya, terima kasih. Iya, terakhir dari saya, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk Pilkada Manokwari yang sukses. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun Manokwari ke depan. Mari jaga kebersamaan, mari jaga keharmonisan. Kerja baik, Tuhan sayang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wakapolresta, Kasih Intel Kodim 1801 Manokwari, Bapak Sekda selaku perwakilan Kabupaten Manokwari dan Ibu Ketua KPU Kabupaten Manokwari yang sudah hadir menjadi narasumber pada fokus group discussion tentang peran dan netralitas aparatur sipil negara untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024 terkhususnya di Kabupaten Manokwari. Ya, kurang lebih apapun yang kita sampaikan hari ini, kita semua berharap bahwa pelaksanaan Pilkada nanti sukses, aman dan damai sampai pada selesainya. Itu saja kita mempunyai cita-cita, terutama supaya di dalam Kabupaten Manokwari ini tidak ada PSU dan tidak ada yang kacau-kacau ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta fokus group discussion yang diselenggarakan oleh KPU di saat hari ini. Semoga ada kesempatan baik kita bisa berkumpul lagi untuk membahas, dan semoga di kesempatan selanjutnya teman-teman dari Bawaslu juga bisa ikut ambil andil supaya bisa menanggapi. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa disampaikan lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikian fokus group discussion hari ini. Semoga kita semua sehat dan sukses dalam melaksanakan Pilkada tahun 2024.